Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du, puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat berkaikan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah studi kitab tafsir, Ibu Afdila Nisa LCMA. Selanjutnya, saya tidak akan memperpanjang kata mukadimah. Saya akan masuk kepada poin pembahasan saya, yaitu kitab tafsir Jami' al-Bayan dan tafsir Jalalain. Yang akan saya bahas di sini yang pertama biografi, yang kedua latar belakang penulisan tafsir, yang ketiga metode dan corak penafsiran, yang keempat komentar ulama terhadap mufassir dan kitab, yang kelima contoh penafsiran. Masuk kepada pembahasan yang pertama, tafsir Jami' al-Bayan. Biografi. Nama Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib at-Tabari. Beliau dilahirkan di Tabaristan pada tahun 224 Hijriah. Para pengkaji tafsir tentu akrab dengan kitab tafsir Jami' al-Bayan fi Tafsiril Quran, atau lebih dikenal dengan tafsir At-Tabari. Kitab ini menjadi kitab tafsir terbaik yang dikarang oleh Al-Imam Hafiz Ibnu Jarir At-Tabari, sang guru besar tafsir. Kecerdasan dan kecintaan Ibnu Jarir At-Tabari kepada ilmu sudah kelihatan sejak dia kecil. Dia sudah hafal Al-Quran ketika usia 7 tahun. Pada usia 8 tahun, dia diarah menjadi imam bagi orang dewasa di daerah kelahirannya, yaitu Tabaristan, Parsi atau sekarang dikenal dengan Iran. Di usia 9 tahun, dia sudah menulis banyak hadis. Kemudian At-Tabari memula pengemarannya mencari ilmu. Beliau bermula dari Iran, kemudian ke Baghdad, Irak, untuk menemui Imam Ahmad bin Hanbal. Namun malangnya Imam Mazhab Hambali itu telah wafat setelah Tabari sampai ke bandar tersebut 241 Hijriah atau 455 Masehi. Tabari meneruskan perjalanannya ke Wasit dan Basrah untuk mengikuti beberapa kuliah. Kemudian dia ke Kufah untuk mendalami ilmu hadis. Beliau berguru ilmu hadis kepada Muhammad bin Humaid Ar-Razi. Darinya At-Tabari mampu menulis lebih dari 100.000 hadis. Beliau juga menuliskan sejumlah hadis yang sama dari gurunya yang lain, Abu Qawaid. Tabari kembali ke Baghdad untuk belajar ilmu Al-Quran dan fikih, utamanya fikih Syafi'i. Di Baghdad inilah karya-karya besarnya berjaya dan dimunculkan. Latar belakang penulisan tafsir. Tafsir ini lebih dikenal dengan nama Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Quran. Padahal nama yang diberikan At-Tabari sendiri sebagaimana dijelaskan di dalam tafsirnya adalah Jami' al-Bayan Ta'wi Ayil Al-Quran. Tafsir tersebut ditulis pada akhir abad ketiga Hijriah. Mulanya tafsir At-Tabari ini hilang, tetapi kemudian ditemukan kembali dalam perpustakaan dan disimpan oleh Amir Mahmud Ibnu Abd ar-Rash, seorang Amir Najd. Dari manuskrip ini kemudian diterbitkan dan beredar luas, serta menjadi sebuah ensiklopedi tafsir bil maksur. Selanjutnya, metode penafsiran. Secara umum, At-Tabari memiliki metode dan langkah-langkah penting dalam menafsirkan, yaitu sebagai berikut. Biasanya, At-Tabari memulai dengan menetapkan dan membatasi tema yang akan dibahasnya, baik itu berupa ayat dan penafsirannya atau penjelasan sebuah hadis. Kemudian menyimpulkan berbagai pendapat mengenai akidah, hukum fikih, qiraat, suatu pendapat atau permasalahan yang diperselisihkan. Apabila tema telah ditetapkan, beliau mulai mengumpulkan bahan-bahan ilmiah yang berkaitan dengannya dan berusaha semaksimal mungkin agar bahan yang ia kumpulkan lengkap dan menyeluruh demi kesempurnaan tema yang dibahasnya. Selanjutnya, corak tafsir. Tafsir At-Tabari dikenal sebagai tafsir bil maksur, yang mendasar penafsirannya pada riwayat-riwayat bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dalam mengutip riwayat, biasanya beliau tidak memeriksa rantai periwayatannya, meskipun kerap memberikan kritik sanad dengan melakukan takdil dan tarjih tentang hadis-hadis itu sendiri. Namun demikian, di dalam menentukan makna yang paling tepat terhadap satu kata, beliau juga menggunakan ra'yi. Jadi boleh dikata corak tafsirnya adalah gabungan antara tafsir bil maksur dan tafsir bil ra'yi.
komentar ulama terhadap mufassir dan kitab. Tidak sedikit komentar para ulama yang menunjukkan keunggulan tafsir At-Tabari. Di antaranya adalah Az-Zahabi yang mengatakan bahwa tafsir At-Tabari adalah tafsir yang paling awal di antara kitab-kitab tafsir yang ada. Awal dalam hal waktu, karena ia merupakan kitab tafsir paling awal sampai kepada generasi sekarang, dan awal dalam hal disiplin pembuatan. Hal ini merujuk kepada metode yang akurat yang ditempuh oleh At-Tabari sehingga menghasilkan karya tafsir yang berkualitas dan memiliki tempat yang tinggi. Muhammad Ali As-Sabuni menyebutkan bahawa kitab tafsir Ibnu Jarir termasuk tafsir bil maksur yang paling agung dan paling benar dan paling mencakup pendapat sahabat dan tabi'in serta dianggap sebagai pedoman pertama para mufassir. Contoh penafsiran. Ketika menafsirkan firman Al-Quran surah Al-Maidah ayat 89, yang dicermati At-Tabari adalah kalimat min awsati ma tut'imuna ahlikum. Potongan ayat yang telah ditafsirkan oleh sebagian sahabat Nabi SAW secara berbeda. Ibnu Abbas misalnya menafsirkan ayat itu dengan jenis makanan yang dikonsumsi sehari-hari oleh keluarga, pembayar denda secara moderat, tidak mahal dan tidak murah, tidak sulit dan tidak terlalu mudah. Sementara Sa'id bin Jubair dan Ikrimah menafsirkan dengan jenis makanan yang sederhana yang dikonsumsi keluarga sahabat, atau menafsirkan semisal apa yang dikonsumsi oleh keluargamu. Setelah ditopang oleh sejumlah referensi yang cukup akurat, kemudian At-Tabari menyatakan secara tegas bahawa yang dimaksud firman Allah min awsati ma tut'imuna ahlikum adalah dalam hal kuantitas, moderat, tidak sedikit dan tidak banyak. Dari sinilah kemudian muncul wacana dari kalangan ulama tentang standar bahan makanan yang harus dibayarkan oleh si pembayar kifarat atau denda. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan tafsir yang kedua, iaitu tafsir Jalalain. Pembahasan yang pertama, biografi penafsir Jalalain. Al-Imam Jalal al-Din al-Mahalli, kelahiran Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim bin Ahmad bin Hashim al-Mahalli al-Misri, atau yang lebih kerap disapa dengan Imam Jalaluddin al-Mahalli, lahir pada tahun 791 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1838 Masehi. Namun beberapa sumber lain seperti dalam hal sejarah dan keagungan mazhab Syafi'i, karya Kiai Haji Sirajuddin Abbas menyebutkan bahwa ia dilahirkan pada tahun 769 Hijriah dan meninggal pada tahun 835 Hijriah. Nama Al-Mahalli dinisbahkan pada kampung kelahirannya, Mahalla Al-Kubra, yang terletak di sebelah barat Kairo, tak jauh dari Sungai Nil. Wafat pada Sabtu pagi pertengahan Ramadan 864 Hijriah, bertepatan pada tahun 1549 Masehi. Selain itu, ada yang menyebutkan wafatnya pada tahun 1455 Masehi. Guru memiliki 24 guru, murid-murid memiliki 22 murid. Sosok ilmuwan, Imam Jalaluddin al-Mahalli adalah seorang mufassir, ahli tafsir berkebangsaan Mesir. Beliau juga dikenal faqih, ahli kalam, ahli usul fikih, ahli nahwu dan menguasai mantik. Imam Jalaluddin al-Mahalli memiliki 14 karya-karya. Kita masuk kepada biografi Al-Imam Jalal ad-Din As-Suyuti. Kelahiran Jalaluddin As-Suyuti, gelar lengkapnya Abdurrahman bin Kamaluddin Abu Bakrin bin Muhammad bin Sabikuddin Jalaluddin Al-Misri As-Suyuti Asy-Syafi'i Al-Asy'ari, lahir pada tahun 1445 atau 849 Hijriah. Wafat Imam Jalaluddin As-Suyuti wafat 1505 atau 911 Hijriah. Beliau adalah seorang ulama dan cendekiawan muslim yang hidup pada abad ke-15 di Kairo, Mesir. Pendidikan beliau, Imam Suyuti dalam kitabnya yang berjudul Qus al-Mudarrah menyebutkan bahawa ia mendapat ijazah oleh setiap guru yang didatanginya, iaitu mencapai 150 ijazah dari 150 orang guru. Di antara gurunya tersebut, beliau berguru pada Al-Bulkini sampai wafatnya. Juga belajar hadis pada Syekhul Islam Taqiyuddin Al-Manawi. Karya-karya semasa hidup, Imam Suyuti menulis banyak buku tentang berbagai hal seperti hadis, Al-Quran, bahasa, hukum Islam dan lainnya.
Berikut adalah beberapa karya tulisan yang terkenal, yaitu sebanyak 65 karya beliau yang terkenal. Gambaran umum tentang tafsir Jalalain. Al-Jalalain artinya dua jalal. Dinamakan demikian karena kitab tafsir ini ditulis oleh dua orang ulama terkenal, yaitu Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Mahalli. Beliau lahir di Mesir pada tahun 771 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 864 Hijriah di Mesir. Penulis kedua adalah Imam Jalaluddin Abul Fadl Abdurrahman bin Abu Bakrin bin Muhammad bin Abu Bakrin Al-Qudairi At-Tuluni Al-Misri Asy-Syafi'i. Biasa disebut dengan Imam Suyuti. Beliau lahir setelah maghrib pada malam Ahad bulan Rajab tahun 849 Hijriah dan wafat pada malam Jumat 19 Jumadil Ula di rumahnya di Mesir dalam usia 61 tahun pada tahun 911 Hijriah. Awalnya Jalaluddin Al-Mahalli menulis tafsir ini dimulai dari surah Al-Kahfi sampai surah An-Nas, dan ketika menyelesaikan tafsir surah Al-Fatihah beliau wafat. Lalu Jalaluddin Asyuti pun melanjutkannya. Beliau menulis dari tafsir surah Al-Baqarah hingga surah Al-Isra. Secara metodologi penulisan tidak ada perbedaan mencolok di antara dua penulis. Selanjutnya, metode penafsir Al-Imam Jalal ad-Din Al-Mahalli dan Al-Imam Jalal ad-Din As-Suyuti. Yang pertama, tafsir Maudu'i Al-Quran, hadis Nabi, sahabat dan tabi'in, Al-Ahkam atau fikih, tertib mushafi Maudu'i. Contoh tafsir dan pendapat ulama. Dalam tafsir Jalalain halaman 10, Jalaluddin Al-Mahalli menyebutkan jika basmalah itu bagian dari Al-Fatihah, maka terdiri dari 7 ayat. Ayat ke-7 adalah Siratal Lazina sampai akhir surah. Sedangkan jika basmalah bukan merupakan bagian dari surah Al-Fatihah, ayat ke-7 adalah Ghairil Maghdubi Alaihim sampai akhir surah. Dari ayat Iyyaka na'budu itu dimaksudkan untuk hamba sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. Beliau bersabda, barang siapa yang salat lalu tidak membaca Al-Quran yaitu Al-Fatihah, maka salatnya kurang atau tidak sah. Beliau mengulanginya 3 kali, maksudnya tidak sempurna. Selanjutnya, kelebihan kitab tafsir ini adalah tidak bertele-tele. Kitab ini ringkas, mudah dipahami, menyebutkan pendapat yang rajih, kuat dari berbagai pendapat yang ada. Seiring menyebutkan sisi i'rab dan qiraat secara ringkas, para ulama banyak menelaah kitab tafsir ini, bahkan ada yang memberikan catatan kaki juga penjelasan. Kekurangan kitab tafsir ini. Kitab tafsir ini memakai metode ahli takwil ketika mengkaji tafsir ayat sifat Allah. Ahli takwil merupakan maknanya tanpa ada dalil. Kitab tafsir ini terlalu bermudah-mudahan dalam penentuan beberapa bagian sejarah dan letak geografi tentang suatu kejadian dari ayat atau semacamnya. Baiklah, mungkin itu pembahasan presentasi dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.